Suamiku dan keluarganya ternyata benalu di rumahku. Pagi itu, aroma kopi yang baru diseduh menyambutku begitu aku melangkah keluar dari kamar tidur. Rumah kecil yang kami tempati, meskipun sederhana, selalu terasa nyaman bagiku. Namun, kenyamanan itu mulai terkikis sejak beberapa bulan terakhir, ketika keluarganya memutuskan untuk tinggal bersama kami. Awalnya, aku mencoba memahami. Sebagai istri, aku tahu aku harus mendukung suamiku Ryan dalam segala hal. Ketika dia berkata bahwa orang tuanya dan adik perempuannya butuh tempat tinggal sementara karena rumah mereka sedang direnovasi, aku menerimanya dengan lapang dada. Tapi sementara itu berubah menjadi sesuatu yang tampaknya tak berujung. Hari demi hari, aku mulai merasa rumah ini bukan lagi milikku. Mertua perempuanku, Bu Rina, mengambil alih dapur sejak hari pertama. "Ibu tahu lebih baik cara mengatur dapur ini, Dina," katanya sambil memindahkan semua peralatan dapur yang sudah kuatur dengan rapi. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Adiknya, Lia, seorang gadis berusia 23 tahun yang baru lulus kuliah, lebih sering terlihat di sofa ruang tamu dengan ponselnya daripada membantu pekerjaan rumah. Kadang aku berpikir, apakah dia bahkan sadar bahwa rumah ini membutuhkan upaya bersama untuk tetap bersih dan nyaman? Hari-hari berat dimulai. Masalah pertama muncul saat tagihan listrik naik drastis. Keluarganya tampaknya tidak peduli untuk mematikan lampu atau AC ketika mereka meninggalkan ruangan. Aku berbicara dengan Ryan tentang hal itu, berharap dia akan mengerti. "Sayang, mereka hanya butuh waktu untuk beradaptasi," katanya dengan nada yang membuatku merasa aku yang terlalu mempermasalahkan segalanya. Aku menghela napas, berusaha menahan amarah. "Tapi Ryan, kita yang harus membayar semua ini. Aku yang kerja pagi sampai malam, sementara kamu..." Aku berhenti, sadar kata-kataku akan melukai perasaannya. Ryan, suamiku, kehilangan pekerjaannya 3 bulan sebelum keluarganya datang. Aku mengerti tekanan yang dia rasakan, tetapi kenyataan bahwa aku menjadi satu-satunya pencari nafkah membuat beban ini terasa lebih berat. Pengorbanan yang tak dihargai. Setiap pagi aku berangkat kerja lebih awal. Aku bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, pekerjaan yang menuntut waktu dan konsentrasi tinggi. Aku selalu pulang dengan tubuh yang lelah, berharap setidaknya ada sedikit penghargaan atas jerih payahku. Namun yang kutemukan adalah rumah yang semakin berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel, lantai penuh remah-remah makanan, dan suara televisi yang terus menyala dengan volume tinggi. "Kenapa rumahnya begini? Apa tidak ada yang bisa membantu membersihkan?" tanyaku dengan nada sedikit tinggi suatu malam. Bu Rina menoleh dari sofa, wajahnya tampak tidak senang. "Kami juga capek, Dina. Lia sibuk dengan tugasnya dan ibu sudah tua." Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak membalas ucapan itu. Konflik meningkat. Semakin hari, situasi semakin sulit. Makanan di dapur habis lebih cepat dari biasanya. Aku mendapati Bu Rina sering membagikan bahan makanan yang kubeli kepada tetangga tanpa memberitahuku terlebih dahulu. "Ini hanya sedikit berbagi, Dina. Tidak ada salahnya kan?" katanya ketika aku memergokinya memberi sekantong beras dan minyak goreng kepada tetangga sebelah. Aku mencoba berbicara dengan Ryan lagi. Kali ini aku tidak bisa menyembunyikan kekecewaanku. "Aku tidak tahan, Ryan. Aku merasa aku kehilangan kendali atas rumahku sendiri. Ini tidak adil." Namun responsnya membuatku semakin hancur. "Dina, mereka keluargaku. Apa kamu tidak bisa lebih sabar? Semua ini akan segera berakhir." Aku tertawa kecil, lebih karena frustrasi daripada geli. "Segera? Sudah 6 bulan, Ryan. Berapa lama lagi aku harus menunggu?" Kejutan yang menyakitkan. Semua mencapai puncaknya ketika aku pulang lebih awal suatu sore dan menemukan Lia mengenakan bajuku, duduk di kamarku sambil menonton serial drama di laptopku. Aku terpaku di ambang pintu, tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Lia," seruku membuatnya tersentak. Dia tampak terkejut tetapi dengan cepat memasang senyuman manis. "Oh, Kak Dina, aku pinjam ya. Aku pikir kamu tidak keberatan." Aku menggenggam pintu, mencoba menenangkan diri. "Ini kamarku, Lia. Kamu tidak bisa masuk seenaknya dan mengambil barangku tanpa izin." Lia mendengus, lalu berdiri sambil melipat tangannya. "Kenapa sih kakak selalu marah-marah? Kami juga butuh kenyamanan di sini."
Bukannya kakak bilang ini rumah bersama? Aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Rumah bersama, Lia? Ini rumah yang aku beli dengan keringatku sendiri. Aku bekerja siang dan malam untuk membayar cicilannya. Apa kamu sadar betapa beratnya beban ini untukku? Tangisan keluar tanpa bisa kutahan lagi. Lia hanya melirikku dengan tatapan datar, lalu meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun. Malam itu aku duduk di ruang makan, menatap kosong ke piring nasi yang bahkan tak sanggup kusentuh. Air mataku telah kering, tapi hatiku terasa lebih perih dari sebelumnya. Aku mendengar tawa dari ruang tamu. Ibu mertua, adik ipar, dan Rian tampak santai, seperti tak ada yang salah. Perlahan aku bangkit dan berjalan ke arah mereka. Mereka tertawa menonton acara lawak, seolah dunia mereka begitu ringan. Aku berdiri di sana, diam, hanya memandang mereka. "Ada apa, Dina?" tanya Rian akhirnya, menyadari keberadaanku. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak di dadaku. Tapi semua itu sia-sia. "Rian, apa kau tidak melihat apa yang terjadi di rumah ini? Apa kau tidak merasa sedikit pun bersalah?" Rian menatapku dengan wajah bingung. "Maksudmu apa?" "Maksudku, aku sudah berada di titik di mana aku merasa bukan lagi pemilik rumah ini. Setiap hari aku bekerja keras, sementara kalian duduk santai menikmati hasilnya. Aku bahkan tidak merasa dihormati, Rian. Aku hanya ingin rumah ini kembali menjadi tempatku merasa aman dan nyaman." Tawa mereka terhenti. Wajah Bu Rina mengeras. "Dina, apa maksudmu bicara seperti itu? Kami ini keluargamu. Seharusnya kamu senang membantu, bukan malah mengeluh seperti ini." Aku mendengus, tidak lagi bisa menahan perasaan. "Keluarga? Maaf, Bu, tapi keluarga seperti apa yang tidak peduli dan hanya mengambil tanpa memberi? Aku ini hanya manusia biasa. Aku lelah." "Dina, kamu keterlaluan." Lia menyela dengan suara tinggi. "Kami tidak pernah meminta lebih dari yang bisa kamu beri." Aku memutar mataku, penuh rasa marah. "Oh ya, lalu siapa yang membayar semua tagihan ini? Siapa yang bekerja untuk makanan yang kalian makan? Siapa yang membersihkan rumah ini setiap malam setelah kalian meninggalkan semuanya berantakan?" Benturan tanpa akhir, Rian berdiri, mencoba menenangkan suasana. "Dina, cukup. Jangan memperkeruh keadaan." Aku menatapnya, hampir tak percaya dengan kata-katanya. "Aku memperkeruh keadaan? Aku yang mencoba mempertahankan rumah ini sementara kalian semua hanya menumpang tanpa rasa tanggung jawab. Dan kamu bilang aku yang salah?" Bu Rina mendekat, matanya menatap tajam padaku. "Jangan lupa, Dina, kami ini keluargamu. Kami berhak tinggal di sini selama kami butuh." "Keluarga?" Suaraku mulai bergetar. "Keluarga macam apa yang tidak pernah berpikir untuk membantu? Aku ini bukan mesin uang, bukan pembantu rumah tangga. Kalian tahu betapa sulitnya aku melalui ini semua?" Suasana menjadi tegang. Lia merajuk, kembali duduk di sofa sambil menatapku dengan mata berkilat. Rian terlihat gelisah, sementara Bu Rina berdiri dengan tangan di pinggang, seolah aku yang harus meminta maaf. Malam itu aku mengunci diriku di kamar, menangis tanpa suara. Aku memandang foto pernikahan kami di dinding, mencoba mengingat saat-saat indah bersama Rian sebelum semuanya menjadi rumit. Aku mencintainya. Tapi aku tidak yakin cinta itu cukup untuk melawan semua beban ini. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa aku harus menjadi satu-satunya yang berkorban? Mengapa suamiku tidak pernah berpihak padaku? Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupku? Aku tidak bisa tidur malam itu. Dadaku terasa berat, penuh dengan kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan yang bercampur jadi satu. Hari baru, luka baru. Keesokan harinya, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Aku berangkat kerja lebih awal, berharap pekerjaan bisa menjadi pelarian dari masalah rumah tangga yang terus menghantuiku. Namun di kantor pun pikiranku tidak tenang. Saat aku pulang, yang kutemukan hanyalah kekacauan lain. Kamar tamuku yang sebelumnya kosong penuh dengan barang-barang dari keluarganya. Bahkan pakaian mereka tergantung di lemariku tanpa izin. Aku tidak tahan lagi. Aku memanggil Rian ke kamar, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. "Rian, dengarkan aku baik-baik. Aku sudah mencapai batas. Jika keluargamu tidak menunjukkan niat untuk membantu atau setidaknya menghargai apa yang kulakukan, aku akan mengambil tindakan." Dia menatapku,
tampak terkejut. Maksudmu apa? Maksudku, aku tidak akan tinggal diam sementara mereka terus merampas segalanya dariku. Jika mereka tidak pergi, aku yang akan pergi. Aku tidak sanggup lagi, Rian. Wajahnya berubah menjadi tegang. Dina, mereka keluargaku. Kamu tidak bisa begitu saja mengusir mereka. Dan aku ini istrimu, Rian. Aku yang membangun rumah ini bersamamu. Aku yang berjuang untuk kita. Tapi kamu milih diam, membiarkan aku menanggung semuanya sendirian. Pertama kalinya suaraku terdengar begitu tegas. Aku tidak lagi takut untuk menunjukkan bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Kemarahan yang tak terbendung. Rian memandangku dengan wajah campuran antara terkejut dan kesal. Kamu serius, Dina? Kamu mengancam ingin pergi dari rumah ini? Semua ini cuma karena kamu tidak sabar menghadapi keluargaku? Aku tertawa kecil, tapi tawa itu penuh dengan rasa pahit. Tidak sabar? Rian, aku sudah bersabar selama ini. Aku bekerja siang dan malam, menanggung semua tagihan dan mencoba mengerti. Tapi kamu, suamiku sendiri, bahkan tidak pernah mendukungku. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada lelah fisik? Rasanya ditinggalkan oleh orang yang seharusnya berdiri di sisiku. Kamu egois, Dina, balas Rian dengan suara meninggi. Kamu selalu menganggap semua ini tanggung jawabmu saja. Mereka keluargaku. Apa kamu pikir aku senang melihat mereka seperti ini? Mataku berkilat penuh kemarahan. Egois? Aku? Yang egois itu kamu, Rian. Kamu membiarkan mereka mengambil alih rumah ini, memanfaatkan aku, tanpa pernah memikirkan bagaimana perasaanku. Aku istrimu, bukan kambing perah. Suara kami berdua mulai menarik perhatian. Aku mendengar langkah kaki mendekat dari luar pintu kamar. Tak lama kemudian, Bu Rina masuk tanpa mengetuk, wajahnya penuh kemarahan. Dina? Jangan bicara seperti itu pada Rian. Kamu pikir kamu siapa sampai berani mengancam seperti itu? Aku berbalik menghadapnya. Mataku tajam. Aku istrinya, Bu. Dan ini rumahku. Rumah yang aku beli dengan jerih payahku sendiri. Kalau aku tidak bisa bicara seperti ini, siapa lagi yang akan melakukannya? Bu Rina tampak terkejut dengan keberanianku. Tapi dia segera mengangkat dagunya, seolah ingin menantangku. Kami ini keluargamu juga. Kamu tidak bisa seenaknya mengusir kami. Saya tidak mengusir, Bu, balasku dingin. Tapi saya meminta penghormatan. Ini rumah saya. Kalau kalian ingin tinggal di sini, setidaknya bantulah menjaga rumah ini. Jangan hanya duduk-duduk, makan, dan menghabiskan apa yang saya usahakan. Lia yang sejak tadi berdiri di belakang ibunya akhirnya angkat bicara. Suaranya penuh kemarahan. Kak Dina, kamu ini benar-benar tidak tahu terima kasih ya? Kami ini keluargamu. Bukannya mendukung, malah mempersulit keadaan. Apa susahnya bersabar sedikit? Aku menatapnya tajam. Kamu bicara tentang terima kasih? Lia, selama 6 bulan ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk membantu? Apa kamu pernah mencuci piring? Menyapu lantai? Tidak. Kamu hanya duduk di sofa, main ponsel, dan memakai barang-barangku tanpa izin. Kalau ada yang tidak tahu terima kasih di sini, itu bukan aku. Lia mundur setengah langkah, wajahnya memerah. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama diam, dan malam ini aku tak mau lagi menahan apapun. Benturan terakhir. Rian mencoba menenangkan keadaan. Sudahlah, semua ini tidak perlu dibesar-besarkan. Dina, aku tahu kamu capek, tapi kita bisa cari solusi tanpa harus begini. Aku menatapnya dengan rasa kecewa yang begitu dalam. Solusi apa, Rian? Kamu bahkan tidak pernah berdiri di sisiku. Setiap kali aku bicara, kamu hanya membela keluargamu. Apa aku ini tidak penting bagimu? Jangan memutarbalikkan keadaan, Dina, saut Rian, suaranya mulai naik lagi. Aku hanya mencoba menjaga keseimbangan. Kamu yang selalu membuat semuanya lebih rumit. Aku menggeleng, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Keseimbangan? Tidak ada yang seimbang di sini, Rian. Aku yang menanggung semua beban, sementara kalian hanya menikmati hasilnya. Kalau ini yang kamu sebut keseimbangan, maka aku tidak ingin lagi hidup dalam keadaan seperti ini. Aku menatap mereka semua. Rian, Bu Rina, dan Lia dengan air mata menggenang di mataku. Tapi air mata itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa aku telah mencapai batas akhir dari segala yang bisa kutahan. Aku sudah cukup bersabar, kataku dengan suara gemetar. Mulai sekarang, aku akan mengambil kendali atas hidupku kembali.
Kalau kalian tidak bisa menghargai itu, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan meninggalkan mereka. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis terisak-isak di atas tempat tidur. Malam itu aku memutuskan, cukup sudah. Aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Malam penuh penyesalan. Malam itu setelah pintu kamarku kunci, aku mendengar langkah kaki mendekat. Ryan mengetuk pelan sambil memanggil namaku. Dina, buka pintunya. Kita bicara. Aku tidak menjawab. Hatiku terlalu lelah untuk berdebat lebih jauh. Namun saat mendengar suaranya bergetar, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Dina, aku mohon. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tolong buka pintunya. Aku tetap diam selama beberapa detik, lalu dengan berat hati melangkah dan memutar kunci. Pintu terbuka dan di sana berdiri suamiku. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya, suaranya pelan. Tapi aku tahu kamu benar. Aku telah gagal sebagai suami. Aku membiarkanmu memikul semuanya sendirian, dan aku bahkan tidak pernah benar-benar mendengarkan apa yang kamu rasakan. Aku menatapnya, mataku basah. Ryan, aku tidak butuh kata-kata. Aku butuh tindakan. Aku butuh kamu berdiri di sisiku. Bukan hanya untukku, tapi untuk kita. Dia mengangguk. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan bicara dengan ibu dan Lia. Mereka harus mengerti bahwa ini rumahmu, rumah kita, dan mereka harus menghormati itu. Perubahan yang perlahan. Keesokan harinya, Ryan benar-benar menepati janjinya. Dia duduk bersama ibunya dan Lia, berbicara dengan nada tegas tetapi tetap penuh hormat. Ibu, Lia, aku tidak pernah ingin ini menjadi seperti sekarang. Tapi Dina benar. Kita sudah terlalu lama bergantung padanya tanpa memberikan apapun. Itu tidak adil. Bu Rina awalnya membantah. Tapi Ryan, kami tidak pernah bermaksud. Ibu, potong Ryan dengan lembut tetapi tegas. Kita harus mulai bertanggung jawab. Kalau kita ingin tinggal di sini, kita harus membantu, bukan hanya menjadi beban. Aku mengamati dari kejauhan, hatiku sedikit lega melihat perubahan ini. Lia akhirnya mengangguk meskipun wajahnya tampak enggan. Baiklah kak, aku akan membantu lebih banyak. Bu Rina pun akhirnya mengalah. Kami tidak ingin membuat Dina menderita. Kalau memang itu yang kamu mau, ibu akan berubah. Kehidupan baru yang harmonis. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang perlahan tetapi nyata. Lia mulai membantu pekerjaan rumah, mencuci piring, menyapu, dan bahkan sesekali memasak. Bu Rina, meskipun masih suka mengatur, mulai lebih banyak bertanya sebelum melakukan sesuatu. Yang paling penting, Ryan mulai mencari pekerjaan baru. Dia mengirim lamaran ke beberapa perusahaan dan menerima pekerjaan paruh waktu sementara menunggu peluang yang lebih baik. Melihatnya berusaha membuatku kembali percaya pada dirinya. Hubungan kami pun perlahan membaik. Suatu malam, saat kami duduk bersama di teras rumah, Ryan menggenggam tanganku. Dina, aku berjanji tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian lagi. Aku mencintaimu, dan aku akan selalu ada untukmu. Aku tersenyum, air mataku mengalir. Aku juga mencintaimu, Ryan. Aku hanya ingin kita menjadi keluarga yang saling mendukung. Ending yang mengharukan. 3 bulan kemudian, rumah kami kembali menjadi tempat yang nyaman. Bu Rina dan Lia akhirnya pindah ke rumah mereka yang sudah selesai direnovasi, tetapi mereka pergi dengan rasa syukur dan permintaan maaf yang tulus. Dina, maafkan ibu kalau selama ini menyusahkanmu, kata Bu Rina sebelum mereka pergi. Ibu tidak perlu minta maaf, jawabku. Yang penting kita semua belajar dari ini. Aku dan Ryan berdiri di depan pintu, melambaikan tangan saat mereka pergi. Ketika pintu tertutup, Ryan memelukku erat. Ini awal baru untuk kita, Dina. Aku mengangguk, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Ya, Ryan, awal baru. Hikmah semua ini, aku belajar bahwa cinta dan keluarga membutuhkan keseimbangan, pengertian, dan komunikasi. Terkadang kita harus berani menyuarakan rasa sakit kita agar orang lain bisa memahami. Tidak ada yang sempurna, tetapi dengan usaha bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Terima kasih telah membaca cerita ini bersama Cerita.
Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya saling menghormati dan mendukung dalam keluarga. Sampai jumpa di cerita berikutnya.